Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja di rumah ya. Di hari ini kita akan belajar matematika. Untuk hari ini kita akan mencoba mempelajari menghitung berat, kilogram, ons, dan gram ya teman-teman. Di sini Bunda, teman-teman, kemarin kita sudah belajar untuk menimbang atau menemukan berat di sebuah kemasan dan juga menimbang barang atau benda di timbangan kue ya, atau timbangan yang ada di rumah teman-teman. Sini Bunda mau mencoba menjelaskan bahwa timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan, biasanya dalam bentuk gram atau ons. Nah, contoh benda yang biasanya diukur menggunakan timbangan jarum. Timbangan jarum itu yang seperti apa sih Bunda? Timbangan jarum itu yang seperti ini ya. Jadi hasilnya itu masih menggunakan jarum ya. Kayak kemarin yang timbangan kue. Timbangan kue itu adalah timbangan jarum untuk benda-benda yang ringan kan ya. Kalau misalnya timbangan kue itu, nah contohnya bisa tepung, coklat, nasi, gula, bisa diukur atau ditimbang dengan timbangan jarum atau kita kenal dengan timbangan kue. Nah, bisa dalam bentuk gram atau ons ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada timbangan besi. Timbangan besi itu seperti apa sih Bunda? Timbangan besi itu timbangan pasar ya teman-teman. Timbangan yang biasa ada di pasar. Itu kan menggunakan besi ya, batu-batu. Yang berat, yang besar itu biasanya dijadikan untuk alat timbangnya. Nah, timbangan besi digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih berat. Lebih berat dari timbangan ini, timbangan jarum atau timbangan kue yang di atas tadi. Biasanya dalam bentuk kg atau kilogram. Nah, contoh benda yang biasa diukur menggunakan timbangan besi adalah ikan, kentang, daging, beras. Nah, itu biasanya bisa menggunakan timbangan besi ya, atau timbangan yang lebih berat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Biasanya nih teman-teman, Bunda membeli ayam ke pasar. Nah, teman-teman, kira-kira nanti Bunda akan mendapatkan hasil dalam bentuk kilogram atau gram teman-teman. Kalau misalnya Bunda beli ayam ke pasar, nanti Bunda kira-kira bakal menghitungnya atau menimbangnya menggunakan timbangan jarum atau timbangan besi teman-teman. Kalau misalnya Bunda membeli daging ayam ke pasar, ya berarti Bunda akan mendapatkan hasil dalam bentuk kilogram, karena kan ayam itu sudah termasuk benda yang berat ya, dan juga akan diukur menggunakan timbangan besi. Nah, misalnya kalau misalnya Bunda punya pilihan nih, daging ayam. Daging ayam itu 2 kg atau 200 gram teman-teman kira-kira. Di antara 2 kg dan 200 gram, kira-kira yang lebih tepat untuk daging ayam itu yang mana teman-teman? Iya, yang kilogram ya, karena daging ayam itu sudah termasuk benda yang lebih berat ya. Jadi pasti hasilnya akan kilogram dan juga menggunakan timbangan besi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Misalnya kalau misalnya Bunda beli tepung, nih tepung. Kalau tepung 1 kilogram atau 100 gram teman-teman. Ya, kalau tepung berarti 100 gram ya teman-teman ya, karena tepung itu termasuk ke dalam benda yang ringan. Nah, jadi teman-teman bisa menghitung atau mengukurnya memakai timbangan ini ya. Kalau misalnya untuk tepung, yaitu timbangan jarum. Seperti itu ya teman-teman. Untuk mengetahui mana saja sih benda atau barang yang diukur menggunakan timbangan jarum atau timbangan besi, dan nanti hasilnya itu dalam bentuk apa. Kalau timbangan jarum itu biasanya gram atau ons, dan timbangan besi itu biasanya dalam bentuk kilogram. Nah,
Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tidak bingung misalnya kalau teman-teman beli ikan atau misalnya beli daging sapi, nanti teman-teman itu menimbangnya atau misalnya di rumah itu mau pakai yang ini timbangan jarum atau timbangan besi. Teman-teman bisa memperkirakan kira-kira ini bendanya berat atau bendanya ringan. Nah, teman-teman, sekarang Bunda di sini sudah mempunyai tangga satuan berat ya. Nah, di sini Bunda ada yang di kotak ini. Katanya di sini 1 kg itu sama dengan 10 ons. Nah, sekarang kita akan bahas ya kenapa bisa 1 kg itu sama dengan 10 ons. Di sini Bunda punya tangga yang pertama ada Kg, terus ada Hg atau biasa disebut ons, kemudian ada Dag, ada G, ada Dg, Cg, dan Mg. Kg itu kilogram, Hg itu hektogram, Dag itu dekagram, G itu gram, Dg itu desigram, Cg itu sentigram, dan Mg itu adalah miligram. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya turun ke bawah itu dikali 100 dikali 10 ya. Jadi setiap turun satu tingkat, di satu tingkat dari Kg ke ons ke Dag, ke Dag dan seterusnya itu, pokoknya setiap turun satu tingkat itu dikalikan dengan 10 atau bertambah nolnya 1. Nah, kemudian setiap naik satu tingkat, saya dari Mg ke Cg, Cg ke Dg, ons ke Kg itu kan naik satu tingkat ya teman-teman, itu dibagi dengan 10 atau berkurang nolnya 1. Nah, jadi itu membuktikan ketika 1 kg nih, kan kita mempunyai 1 kg nih, punya 1 kg. Nah, kenapa sih bisa jadi 10 ons? Nah, kita lihat di sini, kilogram ke ons itu naik atau turun teman-teman? Turun ya, turun ke bawah 1 kali. Nah, ketika turun 1 kali berarti tadi katanya dikali 10 atau bertambah nolnya 1. Nah, ketika dikali 10, 1 dikali 10 berapa teman-teman? 10 ya. Berarti ini tuh sama dengan 1 dikali 10. Maka hasilnya menjadi 10. 10 apa teman-teman? 10 ons karena tadi kita turunnya 1 tingkat ya. Nah, atau bisa bertambah nolnya 1 ya kan, jadi dari nggak ada 0 menjadi ada 0 1. Kalau teman-teman belum hafal perkalian, karena kan insya Allah ya teman-teman sudah hafal perkalian 1 sampai 10 kan. Nah, jadi 1 kg itu kenapa jadi 10 ons? Karena ketika kita mempunyai 1 kg terus kita akan ke ons, itu kan turun 1 tangga. Ketika turun 1 tangga berarti dikali 10. Nah, jadi 1 dikali 10 itu adalah 10. Nah, jadi hasilnya 10 ons. Sama ya teman-teman ya, hasilnya ya 1 kg berarti sama dengan 10 ons. Nah, jadi kita sudah membuktikan atau mengetahui cara kenapa 1 kg itu bisa menjadi 10 ons. Nah, teman-teman, sama saja ketika 10 ons sama dengan 1 kg. Nah, bagaimana Bu cara membuktikannya? Nah, di sini kan kita lihat dari ons ke kilogram itu tadi naik 1 ya, naik 1 tangga atau 1 tingkatan. Katanya setiap naik itu pasti dibagi 10. Maka hasilnya sama dengan 10 ons sama dengan 10. Tadi katanya dibagi 10 ya. Kan kalau naik dikali 10. Berarti kalau turun dibagi 10. Nah, berarti 10 bagi 10 berapa teman-teman? 1. Nah, jadi 1 kg. Nah, itu sama ya hasilnya ya, 10 ons sama dengan 1 kg. Di sini juga 10 ons sama dengan 1 kg. Jadi pembuktiannya kita lihat dulu dari ons ke kilogram itu naik atau turun. Kalau misalnya naik berarti dibagi 10, kalau turun dikali 10. Nah, kalau teman-teman belum hafal pembagian dan perkalian, teman-teman bisa cara mudahnya mengingatnya, tapi Bunda sarankan teman-teman harus hafal ya perkalian 1 sampai dengan 10 untuk memudahkan teman-teman di kelas berikutnya juga atau pembelajaran berikutnya. Seperti ketika kita mempelajari tentang satuan panjang ya. Nah, itu tuh ketika turun dikali 10 atau tidak ditambah nolnya 1, dan ketika naik dibagi 10 atau tidak nolnya hilang 1. Seperti itu ya teman-teman cara untuk mengubah dari kilogram ke ons ataupun dari ons ke
kilogram. Jadi teman-teman harus ingat ya, dan harus teman-teman juga hafal perkalian 1 sampai 10 dan juga ingat tangga yang ada di sebelah sini beserta caranya ya, karena teman-teman percuma kalau teman-teman ingat tangganya tapi teman-teman tidak tahu cara menggunakannya ya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, di sini Bunda sudah mempunyai soal cerita ya. Kita coba baca bersama-sama. Ibu membeli cabai 7 ons. Nah lalu ibu juga membeli cabai 3 ons. Nah yang ditanyakannya berapa kilogram cabai ibu? Kita sekarang memakai cara seperti biasa ya kalau Bunda, yaitu diketahui dulu kemudian ditanyakan. Kita lihat berarti diketahuinya adalah membeli cabai 7 ons, kemudian memetik cabai 3 ons. Nah, yang ditanyakannya berapa kilogram cabai ibu? Nah, teman-teman harus garis bawahi ya. Di sini yang ditanyakan adalah dalam bentuk kilogram, sedangkan yang kita ketahui adalah dalam bentuk ons. Tandanya nanti kita akan mengubah hasilnya dari bentuk ons ke bentuk kilogram. Nah, sekarang kita jawab. Nah, ketika ibu membeli cabai 7 ons, kemudian memetik lagi 3 ons, berarti cabai ibu bertambah atau berkurang, teman-teman? Iya, bertambah ya. Jadi 7 ons itu ditambah 3 ons. Nah, 7 ditambah 3 berapa teman-teman? Ya, 10 ons. Nah, sekarang kita sudah mempunyai hasilnya nih. Hasil dari cabai ibu, tapi masih dalam berbentuk ons. Katanya masih dalam 10 ons ya, sedangkan yang diminta itu dalam bentuk kilogram. Nah, sekarang kita ubah nih dari ons ke kilogram. Kita lihat tangga di sini. Nah, ons itu ada di sini ya, kilogram itu ada di sini. Tandanya dia naik atau turun, teman-teman? Ya, berarti tandanya dia naik ya. Kalau naik tadi katanya dikali 10 atau dibagi 10, teman-teman? Ya, dibagi 10 karena naik. Berapa kali teman-teman naiknya? Ya, 1 kali, berarti hanya dibagi 10 ya. Nah, berarti caranya di sini 10 ons sama dengan 10 dibagi tadi berapa teman-teman? 10. Maka hasilnya 10 dibagi 10 berapa teman-teman? Ya, 1 ya. 1 kilogram. Nah, berarti tandanya kilo. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah menemukan jawaban dari soal yang ini. Kan tadi ditanyakannya dalam bentuk kilogram, kita sudah mengubahnya dalam bentuk kilogram. Jadi, berapa kilogram cabai ibu, teman-teman? Jawabannya adalah 1 kilogram. Nah, untuk teman-teman yang belum hafal pembagian atau perkalian 1 sampai 10, teman-teman bisa sama aja dengan, karena ini hanya naik 1 ya teman-teman ya, dari ons ke kilogram, berarti sama saja dengan menghilangkan nolnya 1. Ketika nolnya dihilangkan 1, berarti jadi berapa teman-teman? Jawabannya jadi 1. Nah, jawabannya sama kan? 1 kilogram. Seperti itu ya teman-teman, cara mengubah atau dan menjawab soal nomor 1 ini. Nah, sekarang kita coba ke soal nomor 2. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Kita baca bersama-sama. Katanya wortel di halaman rumah Bani seberat 4 kg. Lalu wortel tersebut akan dibagikan dalam kemasan plastik 5 ons. Lalu yang ditanyakannya berapa plastik yang dibutuhkan. Seperti biasa kita bagi dulu ke diketahui dan ditanyakannya. Berarti diketahuinya adalah wortel di halaman rumah 4 kg dan kemasan plastik sebesar 5 ons ya. Kemudian yang ditanyakannya adalah berapa banyak plastik yang dibutuhkan. Nah, plastik di sini berarti berupa ons ya teman-teman ya. Karena di sini yang diketahuinya adalah plastiknya adalah 5 ons. Tandanya nanti pasti akan mengubah dari kilogram ke ons. Nah, sekarang kita jawab. Pertama, kita wortelnya dulu nih, kita jawab nih. Wortelnya itu katanya 4 kg. Nah, kita mau mengubahnya ke ons berarti ya teman-teman ya, mengubahnya ke ons.
Nah, kita lihat di sini di tangga sini. Kalau dari kilogram ke ons itu naik atau turun teman-teman? Ya, turun ya. Turun 1 tingkat. Nah, katanya kalau turun itu dikali 10 atau dibagi 10 teman-teman. Ya, dikali 10. Berarti sama aja dengan 4 dikali 10. Nah, teman-teman, kira-kira 4 dikali 10 itu berapa teman-teman? Jawabannya, ya 40. Maka 4 kg itu sama dengan 40 ons. Nah, tadi kan kita sudah mengubahnya ya, mengikuti tadi tangga yang ada di sini aturannya. Nah, berarti sekarang wortelnya sudah kita ubah nih ke bentuk ons. Nah, katanya jadi 4 kg itu sama dengan 40 ons. Berarti Bani mempunyai sekarang 40 ons wortel. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah dapat jawaban bahwa 4 kg itu 40 ons. Berarti sekarang Bani mempunyai 40 ons wortel ya. Nah, katanya di sini akan dibagikan dalam kemasan plastik 5 ons. Nah, tandanya si 40 ons ini harus dibagi ke plastik yang berukuran 5 ons. Nah, sama saja dengan 40 dibagi 5 ya teman-teman ya. Nah, 40 dibagi 5. Kalau teman-teman sudah hafal pembagian dan perkalian 1 sampai 10, teman-teman pasti bisa menjawab ini. Ketika 40 dibagi 5 berarti teman-teman dapat berapa teman-teman? Dapat jawaban berapa? Ya, 8 ya. Nah, tandanya kita sudah bisa menjawab nih dari soal yang ada di sini. Berarti yang dibutuhkan adalah 8 plastik. 8 plastik dengan setiap plastik berisi 5 ons ya teman-teman. Karena kan sini kemasan plastiknya berukuran 5 ons. Jadi Bani membutuhkan 8 plastik di setiap kemasan berisi 5 ons. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menjawabnya. Jadi teman-teman pertama baca dulu soalnya, terus boleh teman-teman tulis diketahui dan ditanyakannya. Jangan lupa teman-teman harus teliti nih. Ini tuh hasil akhirnya dalam bentuk ons atau dalam bentuk kilogram. Kalau misalnya sama nih, yang diketahuinya kilogram, yang ditanyakannya kilogram, nanti tandanya teman-teman tidak perlu mengubah apapun ya. Tapi ketika yang diketahui dan ditanyakannya berbeda, berarti teman-teman harus mengubahnya terlebih dahulu ya. Seperti ini, yang diketahuinya 4 kg, tapi yang dimintanya dalam bentuk ons. Berarti teman-teman harus mengubahnya dulu dari kilogram ke ons. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui yang diketahuinya, yang ditanyakannya, baru teman-teman baru bisa menjawabnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi plastik yang dibutuhkan oleh Bani adalah 8 plastik. Dari mana Bunda? Dari 40 ons wortel yang tadi Bani punya dibagikan ke dalam 5 ons plastik ya. Jadi sama Bani diatur untuk dibagikan setiap wortelnya itu ke kemasan 5 plastik. Ternyata setelah dibagikan terkumpul ternyata ada 8 plastik yang dibutuhkan oleh Bani, dan di setiap plastiknya itu terisi atau berisi 5 ons. Seperti itu ya teman-teman cara menjawab soal yang nomor 2. Nah teman-teman, bila teman-teman sudah mengerti apa yang tadi Bunda sampaikan atau jelaskan, teman-teman boleh mengisi latihan di buku tematik tema 6 halaman 101 yang bagian ayo berlatih, kemudian 112 bagian ayo berlatih, dan 131. Bila ada yang teman-teman ingin tanyakan, boleh teman-teman langsung tanyakan ke Bunda ya. Pengumpulan tugasnya boleh langsung ke Google Classroom atau via WA ke Bunda. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan minuman yang bergizi, dan juga pembiasaan pagi, hafalan surat, hadis, dan doanya selalu Bunda tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.